Mina, kok cemberut gitu? Biasanya udah heboh tuh manggil pembeli. Aku lagi gak semangat, Ras. Kebun aku rusak kena cuaca ekstrim belakangan ini. Semua tanaman habis, ada yang bisa dijual. Ya Allah, emang sih semalam tuh angin kenceng banget, tapi ku kira gak separah itu. Parah, Ras. Cabai Indonesia panen juga habis, modal pun udah gak ada sekarang. Aku beneran bingung nih mau beli dari mana. Sabar ya Mina, namanya hidup, karena di atas sering di bawah. Tapi jangan diem aja, masih banyak kok cara nyari rezeki. Cara gimana? Aku udah gak punya apa-apa lagi. Kalau kamu mau, coba jualan gorengan kayak aku. Gak perlu modal gede. Aku jualan gorengan. Aduh, Ras, aku tuh gak bisa masak seenak kamu. Goreng bawang aja kadang keras, apalagi jualan. Halah, bisa dipelajarin itu. Aku dulu juga sering gosongin tempe kok, tapi lama-lama bisa. Tapi nanti dikira aku nyantek kamu. Jualannya samaan. Aku gak enak, Ras. Siapa bilang harus sama? Aku jual tempe tahu. Kok bisa tuh bikin pisang goreng atau singkong goreng? Biar variasi, malah bagus. Tapi bahan-bahannya beli di mana? Aku gak punya uang nih. Aku bantuin dulu modelnya, gak usah banyak. Yang penting gak bisa mulai. Nanti kalau udah laku, baru bisa diganti. Jadi malu aku. Kamu udah bantu aku terus loh. Dan aku gak bisa balas apa-apa. Gak usah gitu lah, kita kan tetangga. Udah kayak saudara juga. Lagian aku tahu kamu orangnya rajin, pasti bisa bangkit. Ya gimana ya, udah capek juga rasanya tau, Ras. Rasanya berdiri, jatuh lagi abis itu. Hidup tuh emang gitu Mina. Tapi kalau kamu berhenti, ya gak bakal maju-maju. Rezeki itu harus dijemput, bukan ditunggu. Mulai aja dari niat. Nanti aku bantu resepnya, bantu pelajari gorengan juga. Sore mampir ke rumahku ya, biar aku ajarin ada yang pas. Oke lah, tapi jangan marah ya kalau gorengan aku nanti gosong. Gosong dimakan sendiri dulu, namanya juga latihan. Lama-lama pasti bisa kok. Siapa tahu nanti kamu malah laris. Mudah-mudahan ya. Semoga rezeki kita lancar dua-duanya. Amin. Aku lanjut jualan dulu ya. Kamu jangan dipikirin terus itu, nanti malah sakit. Iya, Ras. Semoga gorengan laris hari ini ya. Makasih ya, nanti sore aku tunggu. Beberapa hari kemudian, setelah belajar sedikit dari Resti, Sumina pun berjualan gorengan. Hari itu, pasar sudah ramai. Pedagang sayur, buah, dan jajanan bersautan menawarkan dagangan. Sumina duduk di pojokan dengan tampah gorengan di depannya. Tangannya berulang kali mengipas, mencoba menarik perhatian pembeli. Sorenya, ia pulang dengan langkah lemas. Tampah masih lumayan penuh. Di depan rumah, Resti sedang menjemur kain. Begitu melewati Sumina yang puram, ia langsung menghampiri. Mina, habis gak gorengannya? Habis apanya, Ras? Cuma secuil yang beli. Seriusan? Masa sih? Sumpah, Ras, dari pagi sampai siang aku duduk aja di pojokan, nyapa orang, senyum-senyum. Tapi padahal gitu aja kebanyakan. Ya mungkin emang lagi sepi aja hari ini kali. Enggak, Ras, pasar ramai banget kok. Tapi orang kan gak lihat aku. Semua malah beli ke warung depan lah, sebelah, belakang. Mungkin karena kamu baru Mina. Pembeli tuh waktu percaya dulu. Udah capek aku. Dari subuh ngadon, baru sampai tanganku panas. Gak ada hasilnya. Jangan langsung putus asa dong. Namanya juga awal, pasti berat. Tahu nggak? Aku bahkan gak sarapan tadi. Kupikir kalau aku kan bisa makan di pasar, tapi ternyata malah gak dapet apa-apa. Duh Mina, kamu harus jaga diri juga. Jangan dibiarin perut kosong, nanti sakit. Entahlah, rasanya udah gak nafsu, Ras. Kayak semua semangat tuh hilang aja gitu. Udah, nanti ku gorengan tahu sisa jualanku. Kita makan bareng aja. Gak usah, Ras, aku malu. Kamu aja udah repot jualan, masa aku numpang makan juga? Gak apa-apa, kita kan tetangga. Kamu tuh harus kuat ya Mina, jangan kalah sama keadaan. Aku tuh bukan yang gak mau kuat loh, Ras. Tapi rasanya kayak semua yang aku coba tuh gagal mulu. Semua orang pernah gagal. Aku juga jualan dulu. Jangan nyerah, mungkin besok bisa lebih baik. Tadi aja di pasar ada yang nyeletuk loh, ejek jualanku. Ih, omongan orang mah jangan didengerin. Mereka cuma bisa ngomong, gak tahu perjuangan kamu. Apa aku emang gak cocok dagang ya? Dari dagang sayur awalnya tuh sampai gorengan sekarang, gak ada yang benar-benar mancur. Sembarang cocok kok kalau mau belajar, jangan nyalain diri sendiri. Laman udah habis, minyak juga tinggal dikit. Aku gak tahu nih, lanjut apa enggak besok. Kalau mau, nanti aku bantu lagi sedikit. Yang penting jangan berhenti dulu ya. Udah, Ras, gak usah. Aku takut terus ngerepotin kamu. Tak apa Mina, aku bantu kamu karena aku tahu kamu orang baik.
Ah, terserah lah besok. Aku masuk dulu ya, Ras. Pusing pak aku. Yaudah sana. Esoknya, Suminah coba jualan lagi. Hingga sore itu, pasar mulai sepi. Suminah membereskan tampahnya yang hanya berkurang setengah. Meski dagangannya lumayan laku hari itu, wajahnya tetap terlihat lelah. Saat dia hendak pulang, seorang pria menghampirinya. Permisi Bu, nama saya Darman. Ini ibu yang jual gorengan tiap pagi di sini ya? Iya pak, nama saya Suminah. Kenapa ya? Saya sering lihat ibu semangat banget dagang, rajin pula. Tapi saya tahu hidup di pasar gini kadang berat ya. Iya pak, kadang laku, kadang enggak. Nah, kebetulan saya agen tenaga kerja luar negeri. Lagi nyari beberapa orang buat kerja di luar negeri. Gajinya besar Bu, kerjanya ringan juga. Kerja di luar negeri? Emang kerja apa pak? Ya cuma bantu-bantu majikan aja, bersih-bersih dikit, nyapu, nyetrika, masak ringan. Tapi gajinya bisa sampai jutaan tiap bulan. Jutaan? Serius pak? Ya Bu, nggak perlu modal juga, semua berkas dan keberangkatan nanti saya bantu urus. Ibu tinggal siapin aja baju. Wah, kayak mimpi ya pak. Tapi saya nggak pintar, cuma orang kampung. Enggak ya saya kerja di luar negeri ya? Yang dicari tuh orang yang rajin kayak ibu, nggak perlu sekolah tinggi. Yang penting kan mau kerja. Tapi saya keluar kota aja jarang, apalagi luar negeri. Takut juga loh pak. Nah aja Bu, nanti ada yang bimbing kok. Ibu nggak bakal sendirian. Lagian kan kerja di luar negeri itu aman. Banyak yang udah berhasil, pulang bisa beli rumah megah. Ya, rumah megah. Enak banget ya. Aja di sini beli minyak goreng aja, pada mikir 2 kali. Nah makanya Bu, ini kesempatan bagus, jangan sampai dilewatkan. Ibu cocok banget loh kerja di sana. Gak lama kok Bu, cuma kontrak 2 tahun. Duh, saya pengen banget pak. Saya nggak mau susah lagi. Kalau ibu mau, besok pagi kita ketemu di gerbang pasar aja ya. Saya bantu urus semuanya, bawa pakaian dan identitas diri. Besok pagi? Cepet banget pak. Iya Bu, soalnya kuota terbatas. Kalau ibu nggak ambil sekarang, nanti bisa nggak kebagian. Udah pak kalau gitu, insya Allah besok saya ke gerbang pasar. Bagus, saya tunggu ya Bu Suminah. Siapkan mental dan doa. Nanti semuanya beres kok. Siap pak, saya jadi semangat lagi nih. Semoga ini jalan rezeki saya. Amin Bu, saya yakin ibu bakal sukses kok di sana. Sepulang dari sana, Suminah datang ke rumah Rasti dengan wajah berseri. Wah, cerah banget mukamu. Kenapa nih, kok sumringah? Ras, aku dapat orang kerja di luar negeri. Serius? Alhamdulillah, kabar baik tuh. Kerja apa emangnya? Katanya sih kerja kantoran Ras. Duduk manis di ruangan ber-AC. Gajian jutaan tiap bulan. Kerja kantoran? Wah, keren banget Mina. Gimana bisa dapatnya? Ada orang baru datang ke pasar tadi, menelan diri sebagai agen. Namanya Pak Darman. Katanya aku cocok kerja di sana. Kamu yakin orangnya bener Mina? Yakin dong, orangnya sopan, rapi. Aku percaya dia nggak mungkin nipu. Lagian, siapa sih nggak mau hidup lebih baik? Ya aku sih seneng-seneng aja. Mudah-mudahan beneran jalan rezeki kamu ya. Amin. Aku pengen banget buktiin aku bisa sukses, biar orang tahu aku bukan cuma tukang gorengan atau petani gagal. Hati-hati di sana juga ya. Oh iya, besok kalau aku berangkatnya bareng Pak Darman, katanya tinggal bawa pakaian aja, nanti semua diurusin. Besok, cepet juga ya prosesnya. Tapi kalau dari rezeki, emang gak kemana sih? Doain aku yang lancar di sana. Siapa tuh nanti pulang bisa bawa mobil. Amin. Aku doain dari sini ya. Kalau udah sukses, jangan lupa sama teman lamamu ini ya. Gak bakal lah. Keesokan harinya, Suminah tiba di gerbang. Ia membawa satu tas besar, berisi pakaian seadanya dan sedikit bekal dari rumah. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Bu Suminah, udah siap ya? Siapa? Ini tasnya, saya bawa semua. Bagus, langsung aja kita jalan biar gak kesiangan. Nanti di sana ada pelatihannya dulu ya, beberapa hari. Wah, ada pelatihan juga ya? Saya pikir langsung kerja. Iya Bu, disiapin dulu biar ibu bisa menyesuaikan diri. Oh iya Bu, di sana yang penting nurut ya sama majikan. Jangan neko-neko, nanti susah sendiri loh. Iya Pak, seorangnya juga nggak neko-neko kok.
Bagus, kalau ibu rajin pasti disayang majikan. Jadi gini ya kerja TKW, ternyata enak, gak susah, gaji gede. Nanti juga tahu rasanya, Bu. Setahun berlalu. Siang itu, Rasti sedang sibuk menata gorengannya ketika sebuah mobil berhenti di depan rumahnya. Dari dalam mobil, keluar seorang perempuan bertampilan mencolok. Butuh beberapa detik bagi Rasti menyadari bahwa itu adalah Suminah, tetangganya yang dulu. Rasti, ya ampun, masih jualan gorengan aja nih. Aku pikir udah pindah rumah loh. Wah, Sum, aku sampai gak kenalin nih. Berubah banget kamu, pulang ya? Cuti bentar nih, badan pengen istirahat. Kerja kantoran di luar negeri tuh capek juga ternyata. Banyak rapat, banyak tanggung jawab, tapi ya lumayan, gajinya gede. Wah, alhamdulillah ya, aku senang mendengar kabar kamu. Berarti usaha kerasmu selama ini gak sia-sia. Iya dong, dulu aku cuma jualan, kulit gosong tiap hari, di pas-pasan. Sekarang beda jauh nih. Kita emang berubah ya, sama keluar dari zona nyaman. Sekarang aku punya tabungan, bisa nabung buat rumah. Terus juga bisa beli barang bagus kayak gini nih. Lihat nih, tas aku aja harganya sama beli kulkas kamar buat kamu loh. Wah, rezekimu luar biasa ya, Min. Semoga lancar ya. Oh iya, kamu tuh gak kepikiran apa nyoba kerja di luar negeri juga? Sekarang banyak lowongan. Siapa tahu jadi pegawai juga kayak aku. Duh, aku bisa ninggalin anak-anak. Lagi pula, aku udah nyaman jualan gorengan. Meskipun gak banyak, tapi cukup buat makan. Aduh Rasti, pikirannya jangan sempit gitu dong. Kalau kamu tetap kayak gini terus, kapan majunya? Sekali-kali tuh ngerasain hidup enak, duduk di kantor ber-AC, minum kopi. Aku sih bagi sama hidupku sekarang. Hidup enak mah bukan cuma dari uang. Ya udahlah, tiap orang punya prinsip. Yang penting aku senang sekarang bisa ketemu lagi. Esoknya, Suminah datang ke rumah Rasti. Ia membawa ponsel mahalnya. Menuduk, lihat-lihat gorengan. Ras, aku beli gorengannya, tapi tanpa bungkus saja. Aku gak bisa lama. Bau minyak gorengnya itu loh, ngegelak banget. Namanya juga tempat jualan, Sam. Kalau nggak bawa minyak, malah aneh. Tapi ini gorengannya baru kok, masih hangat. Suminah menatap sekelilingnya, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. Aduh, tempat jualan kami sempit banget, gelap, gak rapi pula. Kamu tuh harus mikir nih, gimana biar tempatnya lebih bersih. Pelanggan kan juga pengen nyaman. Aku kalau makan tempat kayak gini udah kabur duluan. Aku ngerti kok, tapi ya gini adanya. Belum ada modal buat renov. Aku jalan aja pelan-pelan. Coba kamu kayak aku. Sekarang baju aku aja ini tuh udah lebih mahal dari semua jualan kamu ini. Bersyukur banget aku bisa kerja di luar negeri, gak harus kotor-kotoran. Kerja apapun yang penting halal, Sum. Uang banyak tapi gak tenang juga percuma. Ya kalau aku tenang-tenang aja sih, malah bahagia. Hidupku sekarang udah level tinggi, kerja di kantor gede, tiap hari ketemu orang penting. Pokoknya beda jelas dari dulu. Semoga kamu selalu sukses ya, Sum. Aku doain. Beberapa hari kemudian, Suminah terlihat sibuk. Koper besarnya tergeletak di teras. Pakai pakaian mencolok dan parfum menyengat. Tak lama kemudian, ia ke rumah Rasti. Rasti, aku mau pamit nih, balik luar negeri lagi. Cutiku udah selesai, kerjaanku udah nunggu. Cepat banget. Rasanya baru kemarin pulang. Semoga lancar ya perjalanannya. Jaga kesehatan juga di sana. Ya dong. Aku nih ya, udah biasa naik pesawat. Dapat tiket bisnis kelas pula, jadi gak pegal di jalan ya. BTW, aku lihat baju kamu tuh kok masih gitu-gitu aja ya? Dari dulu gak berubah. Iya, Sum. Belum sempat beli baru. Yang penting masih bisa dipakai kerja. Masih layak kok. Nih, aku yang baju bekas udah gak dipakai. Udah keluar semua loh, bahannya bagus. Kamu pakai aja deh, kasihan tuh bajumu sobek ujungnya. Makasih ya, Sum. Ya, kamu tuh ya harus mengenal diri dikit. Masa udah tua, baju kayak orang gak punya. Lihat nih aku, umur segini masih kelihatan muda kan? Karena aku tau cara hidup enak, gak cuma ngandelin dagangan. Kapan-kapan kalau aku pulang lagi, aku ajarin cara kamu cari duit yang benar, biar gak terus hidup pas-pasan kayak gini. Gak apa-apa kok. Aku udah nyaman sama cara hidupku yang sederhana. Terima kasih udah berbagi. Semoga kamu di sana kerjanya lancar. Ya Amin, doain aja ya biar aku makin sukses. Soalnya aku juga nih ditawarin sisi tinggi di kantor. Mungkin nanti pindah ke cabang baru, gajinya bisa 2 kali lipat. Bagus dong, semoga beneran ya. Yaudah, mau berangkat nih, kamu jaga diri ya. Ntar capek jualan gorengan doang.
Kasian kulit kamu tuh, udah kena minyak tiap hari. 3 bulan berlalu sejak kepergian Semina. Hari itu, Rasti seperti biasa nata gorengannya satu persatu. Ketika tiba-tiba terdengar langkah terburu-buru mendekat. Rasti, aku kabur. Kabur? Astaga Sum, kenapa kamu? Kok bisa pulang kayak gini? Aku ketahuan nyari uang sama baju majikan. Semua baju yang dulu aku pakai, itu semua punya mereka. Sebenarnya aku bukan kerja kantoran, cuma pembantu. Astagfirullah Sum, kenapa harus ngomong begitu coba? Aku cuma pengen dihargain Ras, pengen kelihatan kayak orang sukses. Aku malu aku kerja jadi pembantu. Ya aku bilang kerja kantoran, tapi ternyata malah bikin aku hancur. Majikanku marah besar, aku diusir tanpa gaji. Aku kabur aja, pengen kapal barang, gak punya uang sepeser pun. Makanya Sum, hidup itu bukan tentang siapa yang paling kaya atau paling mewah. Yang penting halal rezekinya dan berhati bersih. Aku dari dulu gak pernah mau jualan gorengan, karena itu hasil keringatku sendiri. Aku nyesel sekarang, aku nyesel banget. Kau bisa berubah, yang penting kamu udah sadar sekarang. Tuhan masih kasih kamu kesempatan nih. Aku gak tahu harus mulai dari mana nih. Orang-orang pasti kalau dengar kabar aku, pasti mereka bakal hina aku. Biarlah orang mau bilang apa, yang penting kamu mau kerja lagi dengan cara yang jujur. Aku yakin kamu bisa. Kamu kan mau rajin, cuma kebawa gengsi aja. Wajahnya lelah, tapi matanya memancarkan ketenangan. Beberapa minggu kemudian, warga kampung mulai terbiasa melihat Sumina membawa ember cucian dari rumah ke rumah. Kini, ia bekerja sebagai tukang cuci keliling. Kembali hidup sederhana seperti dulu.